Baik, pada hari ini kami akan membahas mengenai proyek tugas akhir untuk Enterprise Resource Planning dengan menggunakan sistem ERP yaitu WPIRP. Adapun anggota dari kelompok ini yang pertama adalah Reza Nur Mahmudin dengan NIM F1S1 19003. Yang kedua saya sendiri yaitu Nota Sonda Sandi Putra F1S1 19028. Pendahuluan yang pertama yaitu eh, profil dari perusahaan kami yaitu programmer magang, yang dimana programmer magang ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dengan menjual jasa seperti pembuatan, perancangan, dan pengembangan serta pemeliharaan dari sebuah perangkat lunak atau software. Kelebihan dari sistem ERP WP-ERP yaitu yang pertama bersifat free dan open source. Jika dibandingkan dengan eh, sistem ERP lainnya seperti Odoo dan sebagainya, layanan yang diberikan untuk free itu hanya satu modul, seperti Odoo, modul yang diberikan hanya satu. Sedangkan WP-ERP ini ada empat modul yang diberikan secara free. Yang kedua yaitu Granted to Grow Your Business, dikarenakan modul yang diberikan secara gratis lumayan banyak dibandingkan sistem ERP lainnya. Ya, maka dari itu WP ERP ini eh, sangat menjanjikan untuk eh, pengembangan sebuah bisnis dengan menerapkan sistem enterprise. Yang ketiga, kelebihannya itu 24/7 support, yang artinya WP ERP ini mempunyai customer service atau customer layanan siap sedia dari seminggu penuh dan sebagainya. Selanjutnya adalah modul yang akan dipakai pada perusahaan kami yaitu programmer magang. Modul ERP ini merupakan eh, sebuah modul yang terdapat di dalam sistem ERP yang berfungsi untuk membantu programmer magang dalam bidang-bidang tertentu. Salah satunya yaitu HR. Pada modul ini eh, programmer magang dibantu oleh sistem ERP dalam eh, memanage kepegawaian. Yang kedua, modul CRM, yang dimana modul ini akan membantu programmer magang untuk membantu menjadi eh, jembatan antara relasi antara perusahaan dengan customer. Yang ketiga, modul accounting. Modul accounting ini akan membantu perusahaan kami dalam mencatat transaksi yang terjadi di perusahaan programmer magang. Yang terakhir yaitu PM atau Project Management, yang di mana pada modul ini akan membantu dalam pengelolaan dan pengawasan proyek yang dimiliki perusahaan kami yaitu programmer magang. Selanjutnya adalah simulasi penggunaan WP ERP. Selanjutnya saya kasih kepada Reza Nur Mahmudin untuk melanjutkannya. Baiklah, terima kasih Nota Sonda Sandi Putra. Selanjutnya saya akan share screen dan mensimulasikan bagaimana menggunakan website WPRP programmer magang atau perusahaan programmer magang. Ya, ini adalah tampilan dari WordPress untuk website programmer magang. Di sini ada WPRP yang sebagai sebuah plugin. Saya akan menjelaskan bagian HR dan accounting. Yang pertama HR, ya di sini ada tampilan menu meliputi employee, departemen, dan designation ya. Kemudian ada people, ya, ini adalah daftar orang-orang atau karyawan atau pekerja yang bekerja di programmer magang. Di sini ada beberapa nama. Ini adalah tentunya data dummy. Di sini ada designation atau jabatan. Kemudian ada departemen adalah departemen bagian di mana mereka bekerja. Kemudian ada status, ada yang full time, on contract, temporary, dan sebagainya. Kemudian juga ada tanggal pekerja tersebut di hire atau dikontrak atau bekerja di perusahaan tersebut. Juga ada status,
Status ini ada beberapa, ada aktif, inaktif, dan beberapa status lainnya. Tapi kita coba dulu edit statusnya misalnya. Ya, di sini kita bisa mengedit beberapa status dari pekerja tersebut ya. Misalnya source hire-nya dia di hire dari melalui apa, golongan darah, tanggal lahir, dan negara asal, dan beberapa status lain yang bisa diisi karena kami ingin membuat data yang banyak, jadi kami nggak mengisi data terlalu detail. Ini ada inaktif juga. Nah, ini adalah pekerja yang sudah tidak aktif, yaitu Eric Wells. Jabatannya terakhir adalah Teknologi Manager, departemennya adalah Operation Department, statusnya adalah trainer, dan inaktif sejak ini ada tanggalnya di sini. Kemudian ada menu leave dan report. Kita akan coba cek menu report. Ya, di sini ada berbagai macam tabel atau diagram yang menampilkan beberapa jenis report. Ya, di sini ada employee count untuk sumbu Y, kemudian sumbu X-nya adalah usianya ya, rentan usia. Ini ada 13 orang employee yang usianya 18 sampai 25 tahun. Kemudian ini ada jumlah employee berdasarkan usia dan departemen. Ya, ini tabelnya supaya lebih jelas. General Management misalnya usia 18 sampai 25 tahun itu ada satu orang, 26 sampai 35 tahun itu ada satu orang, dan beberapa departemen lainnya. Ya, di sini misalnya kita mau menambahkan seorang employee baru, kita beri nama Louis, middle name tidak wajib diisi, tapi last name wajib diisi. Kemudian emailnya, ya ini adalah employee type-nya ya, seperti yang saya jabarkan sebelumnya. Kita buat on contract, employee status tentu saja aktif, end date, jadi kita hire date dulu. Dia di hire pada hari ini, tanggal 30, berakhir pada tahun misalnya 2024, tanggal yang sama. Kemudian ada advance, departemennya adalah operation, jobnya adalah operation manager misalnya. Kemudian reporting to, ya ini dia mereport ke siapa atau atasannya itu siapa. Kita pilih saja misalnya salah satu rekan kami Nota Sonda. Kemudian source hire-nya dia menggunakan misalnya dari koran, pay rate-nya misalnya berapa rentan gaji yang dia minta, kemudian dibayar per misalnya jam, dan berbagai pilihan lainnya ada banyak. Yang mana data-data tersebut juga sebagian penting untuk diisi untuk memudahkan bagian HR untuk membuat laporan. Ya, ini tanggal lahirnya. Misalnya lahir pada 1997. Nah, ini dia ya. Sudah terbuat datanya dan Lewis Hamilton sudah terdaftar. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagian accounting. Sebelumnya mau memastikan dulu San, suara saya terdengar nggak San? Terdengar, terdengar. Oke, terima kasih. Nah, di si halaman accounting atau modul accounting ada dashboard. Ya, di sini accounting adalah salah satu modul yang paling banyak fiturnya sehingga WPARP juga memberikan tutorial. Jadi untuk teman-teman atau siapapun yang menontonnya
bisa juga mengecek bagian tutorial untuk lebih mudah memahami. Ini adalah salah satu keunggulan dari WPARP. Kemudian setelah dashboard, ini ada income dan expense ya, yaitu sebuah diagram yang menampilkan pemasukan dan pengeluaran, di mana pemasukan direpresentasikan oleh balok berwarna biru dan pengeluarannya balok berwarna orange. Ya, ini adalah total balance atau total uang atau jumlah saldo yang dimiliki perusahaan kami atau perusahaan programmer magang ini. Pertama kita ada menu customer. Menu customer adalah berisi orang-orang yang sudah menjadi atau sedang menjadi customer dari programmer magang. Ya, di antaranya contohnya ada Selamat Mataram. Nah, halaman customer ini juga memperlihatkan transaksi yang terjadi di antara customer dengan programmer magang. Nah, ini misalnya ada transaction date-nya, tanggal dibuatnya, dan ini ada debit ataupun kredit ya. Jadi transaksinya tuh apa? Transaksi yang kita membayar mereka atau mereka yang membayar kita. Kita cek ini misalnya voucher number-nya, tinggal diklik aja di voucher number. Nah, ini kejelasannya ya. Voucher number, transaksi date, due, dibuat, kemudian di sini ada produknya apa. Ya, ternyata produknya adalah UI UX design, kuantitinya adalah satu, harganya adalah 20 juta. Kemudian ini adalah invoice. Jadi ini adalah invoice yang diberikan ke Selamat Mataram untuk dia bayarkan. Kemudian ada vendors. Vendors ini kan biasanya adalah sebuah perusahaan yang memberikan pada perusahaan kita sebuah bahan raw ya atau bahan mentah. Tapi karena ini adalah perusahaan yang menjual jasa pembuatan aplikasi ataupun maintenance, maka vendors ini nggak ada perlu sebenarnya kami buat, tapi tetap kami buat sebagai contoh saja. Kemudian employee, kenapa ada halaman employee di sini? Karena employee juga perlu digaji, jadi ini halaman employee untuk proses pembayaran gajinya. Kemudian ada halaman transaction, misalnya sales, penjualan. Nah, ini adalah riwayat penjualannya. Ini ada statusnya paid, artinya sudah terbayarkan. Ini invoice dan receipt. Jadi pertama invoice dulu dibuat, kemudian setelah itu baru pembayaran diterima. Kita buat contoh transaksi misalnya. Kita buat invoice. Misalnya Frederick Carter, tanggal transaksinya adalah hari ini. Oke, kita ubah aja tanggal transaksinya tanggal 28, due date-nya hari ini. Kemudian produknya adalah web dev full stack. Nah, ini udah ada harganya, tapi kita juga bisa edit. Misalnya ada kondisi tertentu yang membuat harganya bisa lebih daripada yang sudah dibuat eh, secara default. Selanjutnya kita bisa save. Nah, ini akan ada keterangan ya, warna biru, receive, dan warna pink atau kemerahan ini, merah muda ini adalah of outstanding yang artinya invoice sudah dibuat tapi belum menerima pembayaran. Jadi kita buat new transaction, receive payment, customernya Frederick, payment date-nya hari ini, payment methodnya adalah bank, depositnya melalui Mandiri, transaksi charge, misalnya potongan biaya transaksi, kita buat nol saja. Ini langsung otomatis ya, langsung ada nih voucher no-nya nomor 9, due date-nya hari ini, dan totalnya langsung kita save. Nah, outstanding-nya jadi nol dan receive-nya jadi 45 juta. Kemudian selanjutnya ada halaman produk ya, halaman produk tadi yang langsung ada harga defaultnya itu munculnya dari sini ya. Jadi ini ada 3 produk yang kami daftarkan atau kami listkan. Selanjutnya ada halaman produk kategori. Ya, ada halaman produk kategori. Jadi kategori dari produk-produk tersebut bisa kita buat juga.
Kemudian bank akun. Nah, ini tadi ya bank akun. Ada Mandiri, kemudian ada cash, dan ada ini ya kami mencoba yang membuat bank akun untuk karyawan Sony. Kemudian ada report juga, ada beberapa macam jenis report. Di sini ada trial balance, income state, balance sheet, ledger report, dan sales tax. Ya, pajak. Kita coba lihat di trial balance ya. Di sini ada tabel, misalnya di sini account name, cash at bank, Bank Mandiri, kemudian debitnya 25.500.000, kemudian account payable, sales revenue, di sini ada 45.500.000, bank transaction charge, dan gaji. Jadi ada transaksi gaji sebelumnya yang sudah dilakukan, yang sudah kami uji coba. Kita bisa coba buat transaksi ya, misalnya membayar gaji. Ini ada yang belum terbayar sepertinya. Ya ini bills ya, masih bentuk bill. People-nya Mataram. Status awaiting payment. Kita buat payment-nya. Nah, sama Mataram, payment date-nya misalnya hari ini. Kita buat bank melalui Bank Mandiri. Balance-nya nih ada 25 juta. Kita save. Nah, jadi udah terbayar ya si Selamat Mataram tadi. Udah terbayar invoice-nya. Berhubung waktu menggunakan Zoom meeting terbatas dan ini tersisa beberapa menit lagi, masih ada modul CRM dan project manager yang harus dijelaskan rekan saya, jadi saya akhiri dulu presentasi saya. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya Sony. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai CRM modul. Pada CRM ini, yang pertama terdapat CRM dashboard atau overview, yang dimana di sini akan menjelaskan mengenai agenda, yang dikarenakan di sini ada schedule, selanjutnya ada recently, uh, terakhir kali dihubungi atau adanya percakapan sebelumnya pernah dilakukan di uji coba terhadap customer Isabella. Di sini ada count dari kontak yang di jumlah kontak yang dihubungi, dan kita akan menuju ke menu kontak. Di kontak ini bisa kita tambahkan uh, kontaknya, atau bisa juga ditambahkan melalui format CSV yang sudah disiapkan oleh WP ERP. Namun kita coba untuk menambahkan kontak secara manual, misalkan Bruno, last name tidak diperlukan, tidak penting, tidak dibutuhkan secara require. Misalkan emailnya bruno at normal.com, phone number ini juga tidak dibutuhkan secara required, tapi kita isi aja coba. Nah, ini live stage ini tingkat uh, customer kontaknya ini. Apakah dia seorang customer ataukah hanya subscriber? Kalau subscriber itu ibaratkan kalau di email itu kan ada kita langganan eh, majalah-majalahnya. Nah, begitu juga di kontak ini, misalkan kami juga menerapkan email mengenai diskon-diskon. Nah, subscriber ini salah satunya live stage-nya. Ya, yang berikutnya ada opportunity, yang kemungkinan orang ini tertarik. Yang kedua ini lead. Lead ini eh, dia menyetujui tapi masih dalam proses persetujuan eh, apa eh, bagian-bagian apa yang diminta oleh calon customer kepada programmer magang. Yang selanjutnya adalah customer, ini tingkat tertinggi, yaitu
seorang pembeli yang udah resmi jadi bagian dari penjualan programmer magang. Misalkan kita masuk ke customer, misalkan select ordernya eh, Reza, terus ini ada bagian-bagian yang bisa ditampilkan, misalkan tanggal lahir dari customer tersebut, umurnya berapa, nomor handphonenya berapa, websitenya berapa. Bedanya phone number dengan ini lebih menurut apa lebih ke arah ke ponsel bisnisnya, sedangkan ini ponsel pribadinya. Seperti itu. Ini umum, additional info seperti dia dapat program bermagang dari mana infonya bisa di sini. Ini juga ntar akan digunakan di bagian report dari eh, perkembangan perusahaan. Misalkan kayak gini aja, kita add new. Nah, di sini ada Bruno, terlanjut. Di sini juga ada tas. Nah, tas ini bisa kita lakukan meetingnya. Misalkan di tanggal 30 ini, misalkan meeting, assign a kontak, mungkin kita tambahkan kontak yang direct ke saya. Kita add new, terus kita ke tas, misalkan tanggal 30 ini, uji coba aja. Nah, uji, terus kita misalkan lakukan local. Nah, di sini bisa diatur jamnya pada tanggal berapa, pada tanggal ini, tapi dilakuin jam berapa, misalkan jam 1.45, terus keterangannya apa, misalkan permintaan require gitu, misalkan apa yang dibutuhkan oleh customer. Nah, nanti akan ke save di sini. Selanjutnya ada report. Di report ini ada 3 bagian, activity, customer report, crowd report. Activity report ini berdasarkan task, yang dimana total report pada activity berjumlah 3, dikarenakan pada tanggal 28 November terdapat 2 kegiatan aktivitas pada jam 12 dan jam 8 malam, serta pada tanggal 30 pada jam 1 siang. Terus ada customer report. Ini jumlah report yang berdasarkan label. eh, Dikarenakan di kotak ini labelnya rata-rata customer, bukan lead atau opportunity, maka jumlah data terbanyak berada di label customer. Bisa kita print juga untuk dijadikan bukti eh, progres jumlah customer atau lead atau opportunity ataupun subscriber. Selanjutnya adalah growth report. Fungsinya growth report ini eh, lebih mengarah ke fungsi evaluasi, yang dimana di sini ada 4 warna, dikarenakan pada bulan ini hanya ada eh, customer saja, maka eh, bar yang tertinggi adalah customer. Beda cerita kalau misalnya ada lagi ditambahkan data lead, opportunity ataupun subscriber. Mungkin kita tambahkan satu aja di subscriber. Eh, subs subs 1@gmail.com. Kita isi acak aja, misalkan kita ke subscriber, add new. Nah, maka kalau kita lihat di growth report, nah, kehitung juga eh, subscriber di bulan ini. Dan di sini akan terupdate juga jumlah subscribernya. Selanjutnya
kita akan masuk ke bagian modul keempat yang akan digunakan pada perusahaan programmer magang, yaitu Project Manager. Di dalam Project Manager ini ada tiga bagian utama, yaitu Project, My Task, dan kategori. Misalkan di sini di Project, misalkan web crawling, ini kita masuk front end dev. Nah, ini bisa dijelaskan apa aja yang akan dibahas. Misalkan coba cari referensi UI UX terkini seperti itu. Nah, ini bisa di notify misalkan ke Reza Nur Mahmudin. Selanjutnya saya. Nah, selanjutnya kita add new project. Nah, di sini akan diarahkan langsung ke bagian uh, project overview-nya. Di sini bisa di open discussion. Misalkan judulnya itu UI UX dari misalkan website admin. Ini bisa dijelaskan apa yang dibutuhkan uh, untuk membuka percakapan pertama. Misalkan uh, saya menemukan sumber website admin UI UX di website sekian, tampilannya bagus gitu. Nah, nanti jangan lupa untuk di notify user tujuannya apa untuk nantinya modul WP IRB ini akan announce akun dari user yang tergabung dalam percakapan ini. Misalkan kita add message. Nah, ini sudah terbuka project-nya, dan kalau kita pencet project ini akan terlihat project-project apa saja yang ada di dalam akun. Seperti itu. Selanjutnya adalah My Task. My Task ini tugas dari akun sendiri. Misalkan kita akan eh, tadi web crawling. Nah, maka dari itu tugas sebagai My Task ini itu melanjutkan apa yang ada di project. Misalkan web crawling, ada nih website yang tadi kan katanya bagus. Nah, tujuan kita pertama adalah mencari, mengunjungi website itu, website tersebut. Task yang kedua bisa ditambahkan lagi seperti itu. Ini akan ke record eh, selama kegiatan project itu masih berlangsung. Seperti itu untuk bagian project manager. Mungkin kita kembali ke presentasi saja untuk menutup kali ya. Ya, oke, San. Baik, eh, ya, baik. Setelah dilakukannya simulasi penggunaan WP IRP oleh eh, Reza dan saya, selanjutnya teman-teman juga bisa melakukan experience dengan cara bisa melakukan scan melalui barcode ini ataupun bisa langsung mengunjungi halaman link website ini identitassulamlensa.com/login dengan memasukkan email dan password sebagai berikut. Demikian presentase kami dari kelompok 1 mengenai penerapan WP IRP pada perusahaan kami, yaitu programmer magang. Terima kasih.